Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang periode 3. Perkenalkan, nama saya Marshalina Putri. Saya Nanda Miskara. Saya Nisa Ramadhani. Saya Angga Meliana. Dan saya Yantri Albidi. Unsur periode 3. Unsur periode 3 merupakan unsur-unsur yang berada pada periode ketiga pada sistem periodik unsur. Unsur periode ketiga terdiri dari natrium dengan simbol Na, magnesium dengan simbol Mg, aluminium dengan simbol Al, silikon dengan simbol Si, fosfor dengan simbol P, klorin dengan simbol Cl, dan argon dengan simbol An. Berikut nama-nama unsur beserta nomor atom dan nomor masanya. Di sini saya akan melanjutkan konfigurasi unsur periode 3 adalah sebagai berikut. 11 Nq sama dengan 1s2, 2s2, 2 P6 dan 3s1. Sedangkan 12 Mg sama dengan 1s2, 2s2, 2p6 dan 3s2. 13 yaitu Al sama dengan 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. 14 yaitu Si sama dengan 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 dan 3p2. 15p yaitu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 dan 3p3. 16s sama dengan 1s2, 2s2, 2p6 dan 3s2, 3p4. Nah, sekarang yang 17 yaitu 1s2, 2s2, 2p6, 2p6 dan 3s2, 3p5. Sekarang adalah yang terakhir yaitu nomor 18. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 dan 3p6. Berdasarkan fungsi elektron unsur tersebut terlihat bahwa semua unsur memiliki konfigurasi elektron yang berakhir pada subkulit 3 atau 3p. Hal ini menunjukkan bahwa unsur tersebut dalam sistem periodik unsur berada pada periode ketiga. Jadi unsurnya terbagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Israel. Sifat fisika unsur periode 3. Sifat logam dan wujud. Pada periode 3, sifat logam dari unsur-unsurnya terdiri dari logam, metaloid, semi logam, dan non-logam. Natrium, magnesium, dan aluminium termasuk unsur periode 3 yang memiliki wujud logam. Unsur silikon merupakan unsur periode 3 dengan wujud semi logam atau metaloid, dan unsur fosfor, sulfur, klor, dan argon merupakan unsur periode 3 dengan wujud non logam. Untuk wujud unsur periode 3 terdiri dari padat dan gas. Unsur yang berwujud padat terdiri dari Na, Mg, Al, Si, P, dan S. Sementara unsur yang berwujud gas terdiri dari Ci dan Al. Titik didih dan titik lelah dari natrium, magnesium, aluminium sampai silikon mengalami kenaikan atau semakin meningkat. Titik didih dan titik lelah dari Na ke Mg semakin meningkat dikarenakan semakin bertambah kuatnya ikatan logam karena bertambahnya elektron valensi. Saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh teman saya.
Sifat kimia unsur periode 3. Jari-jari atom unsur periode 3 semakin kecil, mulai dari Na, Mg. Sifat kimia unsur periode 3. Jari-jari atom unsur periode 3 semakin kecil, mulai dari Na, Mg, Ai, Si, S, P, Ci sampai Ar. Meskipun unsur periode 3 memiliki elektron valensi yang sama, yaitu fluid ketiga, namun semakin banyak jumlah elektron valensi akan menyebabkan semakin besar gaya tarik elektron dengan inti. Hal inilah akan menyebabkan jari-jari atom unsur periode 3 yang memiliki elektron valensi banyak, maka jari-jari atomnya lebih pendek. Energi ionisasi unsur periode 3 memiliki kecenderungan semakin meningkat dari Na sampai Ar. Namun terjadi penurunan energi ionisasi dari Mg ke Ai dan dari P ke S. Kenapa bisa terjadi penurunan dari Mg ke Ai dan ke P ke S? Penurunan energi ionisasi dari Mg ke Ai terjadi karena konfigurasi elektron pada Mg lebih stabil daripada konfigurasi elektron pada Ai. Saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh teman saya. Sementara itu, penurunan energi ionisasi dari P ke S terjadi karena konfigurasi elektron pada P memiliki elektron valensi pada 3s2, 3p3 yang lebih stabil daripada elektron valensi pada konfigurasi elektron S, yaitu 3s2, 3p4. Na plus ditambah E sama dengan Na Mg2 plus ditambah 2E dengan Mg. Berdasarkan data potensial reduksi standar tersebut dapat disimpulkan bahwa Na merupakan unsur yang paling mudah mengalami oksidasi dan Ci termasuk unsur yang paling mudah mengalami reduksi. Berdasarkan hal tersebut, maka sifat reduksi dari Na ke Ci semakin berkurang dan sebaliknya sifat oksidator dari Na ke Ci semakin bertambah. Sifat kesamaan unsur Na dan Mg termasuk unsur periode ketiga yang memiliki sifat basa, sementara Al termasuk unsur periode 3 yang memiliki sifat amfoter, bisa bersifat asam dan basa. Unsur lainnya yaitu Si, Ss, dan P dan Ci memiliki sifat asam. Berikut reaksi yang menunjukkan sifat basa pada unsur Na dan juga Mg, yaitu adalah 2OH jadi MgOH2 Mg2 plus 2OH Na yaitu memiliki sifat basa. Secara kekuatan asam bertambah dari asam silikat, asam fosfat, dan juga asam sulfat sampai pada asam perklorat. Kegunaan unsur periode 3. Unsur periode 3 memiliki banyak kegunaan dan juga manfaat yang sudah digunakan dalam kehidupan. Adapun kegunaan dari unsur-unsur periode 3 adalah sebagai berikut. Unsur natrium, unsur Na banyak digunakan dalam pembuatan TiL atau tetraethylol, reduksi biji besi, lampu kabut. Na dalam natrium, banzat digunakan sebagai pengawet makanan, dan Na dalam natrium, glutamat dimanfaatkan untuk menyedap makanan. Unsur magnesium, Mg, unsur Mg digunakan dalam memproduksi grafit dalam kas iron, digunakan sebagai bahan tambahan dalam konvensional propellan, digunakan juga sebagai agen produksi dalam produksi lainnya yang berasal dari garam-garamnya. Unsur aluminium, Al, unsur Al memiliki sifat tahanan
karat dan tahanan panas, dan membentuk lapisan oksida sehingga banyak digunakan dalam alat-alat dapur. Unsur Mg juga merupakan salah satu kandungan yang banyak ditemukan dan dimanfaatkan dalam obat mah. Logam Al juga digunakan dalam kabel bertegangan tinggi. Selain itu, dalam logam Al banyak digunakan dalam pembuatan bingkai jendela dan rangka pesawat terbang. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan teman saya. Unsur sulfur S. Unsur sulfur banyak digunakan dalam produksi serta sulfit dan kertas lainnya. Sulfur juga digunakan dalam mensterilkan alat pengasap serta digunakan sebagai salah satu bahan baku korek api. Unsur klorin Cl. Unsur Cl dalam senyawanya banyak digunakan sebagai disinfektan pemutih kertas dan proses pembuatan tekstil. Pada konteks lain, unsur Cl juga banyak digunakan dalam industri air minum untuk menghasilkan air yang terklorinasi. Unsur argon Ar. Unsur Ar banyak dimanfaatkan dalam pembuatan bola, lampu pijar, dan dalam las stainless steel. Paparan kegunaan tersebut menunjukkan bahwa unsur-unsur periode ketiga ini sudah banyak digunakan dan dimanfaatkan dalam kehidupan, baik yang bersifat kebutuhan masyarakat secara langsung maupun kebutuhan dalam skala industri. Berdasarkan penjelasan yang sudah bahas mulai dari konfigurasi elektron, sifat fisika dan kimia, sampai pada pembahasan mengenai kegunaan unsur periode ketiga, dapat disimpulkan bahwa unsur periode ketiga ini merupakan unsur-unsur yang memiliki elektron valensi pada kulit ketiga dalam konfigurasi elektronnya. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.